Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Nah, referensi kamu buat tahu dunia perpus lebih dalam. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, tamu spesialnya ini datang dari jauh, dari Jakarta. Dan kebetulan beliau berkunjung di Perpustakaan UNER dan kita akan cari tahu mengenai profesi perpustakaan atau profesi pustakawan di Perpustakaan Nasional. Kenali dulu ya. Oke Ibu, silahkan berkenalan dulu dengan teman-teman di YouTube. Terima kasih sebelumnya, terima kasih Mas Agung atas undangan podcastnya di podcast Perpustakaan Universitas Unair. Saya senang ini pertama kali kunjungan ke sini dan sambutannya luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ibu Atika. Saya pustakawan di Perpustakaan Nasional Jakarta. Profesi sehari-hari saya memang pustakawan. Kebetulan saya di koleksi langka yang ada di Perpustakaan Nasional. Mungkin koleksi untuk saat ini menjadi koleksi terlengkap di Indonesia. Kenapa? Karena sekarang di unit kerja saya bertugas sebagai pustakawan. Saya mengelola koleksi surat kabar langka yang ada di Republik Indonesia. Kita menyimpan koleksi langka dari tahun 1810 sampai terakhir koleksi 2020 ya, tapi mulai tahun 2000 koleksi 2018 sampai 20 sudah mulai koran-korannya sudah berbentuk koleksi digital, basis digital seperti itu. Jadi saya pustakawan yang spesialis khusus koleksi langka, penelusuran informasi masa lalu. Asal tidak kembali aja ke masa lalu kayak gitu ya. Harus move on dari masa lalu. Jangan salah. Oke, gitu. Masa sekarang karena ada masa lalu. Iya, karena dan masa sekarang akan menjadi masa lalu sebagai cerminan kita untuk menuju ke masa depan. Oke, wih itu udah di quote kita hari ini ya. Oke. Nah, Bu Atika, kalau ingin kenalan dengan Bu Atika dan bertemu langsung di koleksi langkanya itu di lantai berapa di Perpusnas? Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu mungkin tadi sebutnya apa, sahabat-sahabat apa Sobat Pustaka. Sahabat Pustaka yang sebelumnya belum tahu, kita setiap negara biasanya ada perpustakaan nasionalnya sebagai depositori hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya bangsa kita sejak awal. Bahkan kita menyimpan koleksi-koleksi jauh sebelum kemerdekaan dalam bentuk naskah-naskah kuno. Terus juga ada koleksi langka. Jadi koleksi langka itu ada sahabat pustaka suatu saat mungkin ada kesempatan datang ke Perpusnas atau bisa juga datang secara online buka web Perpusnas. Kita ada tadi sebutkan ada koleksi naskah kuno. Kita menyimpan naskah-naskah kuno dari zaman Kerajaan Nusantara, dari Aceh hingga Jawa, zaman Majapahit, dan ada naskah-naskah dari Bali dan banyak lagi, hingga naskah-naskah dari Sulawesi, bahkan ada dari Maluku. Nah, kemudian agak muda lagi dari koleksi naskah, kita menyimpan koleksi buku-buku langka yang terbit dari tahun 1600-an hingga sekarang. Bahkan kemudian ada peta-peta kuno. Itu menarik sekali. Mungkin kalau sekarang kita mengenalnya GPS ya. Tapi sebelum menjadi GPS kita menyimpan koleksi-koleksi peta yang hanya ada 1-2 dan sebuah karya yang indah. Ada koleksi peta timbul, ada peta-peta yang masih kelihatannya sederhana dari tahun 1600-an sampai akhirnya berkembang satu daerah yang dulunya mungkin namanya seperti Gresik ya dulu, Grise, sampai sekarang menjadi Gresik. Kita bisa melihat perkembangan satu kota atau satu daerah atau suatu pulau. Terus juga selain ada juga koleksi majalah lama yang terbit dari tahun 1700-an dan surat kabar. Sebenarnya kita menyimpan surat kabar itu surat kabar di Hindia Belanda yang nama Indonesia sebelum kemerdekaan itu sudah ada dari tahun 1600.
Tapi karena fisik surat kabar itu berbeda dari majalah atau buku yang lebih tipis ya. Karena dulu tujuan ada surat kabar itu yang penting informasinya cepat sampai dulu. Misalnya ada suatu peristiwa gunung meletus. Oh, ada gunung meletus misalnya di Jawa yang meletus, besoknya oh ternyata gunung meletusnya tuh ada yang meninggal tapi belum ketahuan. Di besoknya ada lagi informasi update lain. Oh, yang meninggal sekian, seperti itu. Jadinya yang masih tersimpan di sekarang kertasnya masih ada, kita awetkan itu tahun 1810 namanya Batavia's Koran, novel koran. Jadi koran itu aslinya dari bahasa Belanda, koran. Jadi diambil kita jadinya koran. Iya, seperti itu. Jadi silakan bila ada waktu berkunjung. Kebetulan sekarang saya bekerja di bagian koleksi surat kabar langka. Sebagian koleksi surat kabar langka itu dari prakemerdekaan, terus zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, awal revolusi, hingga masa pemerintahan Presiden Soekarno yang kita sebut era Orde Lama sudah mulai didigitalkan. Silakan buka webnya, kita punya web digital namanya hastara.perpusnas.go.id. Terus ada juga yang bentuk alih media teknologi lama yaitu mikrofilm. Mikrofilm itu bentuk negatif film gulungannya, tapi untuk membacanya ada khusus microreadernya. Memang lama-lama teknologi ini agak kesulitan, cuma kelebihannya teknologi ini lebih awet untuk 50 atau 100 tahun. Beda dengan internet. Oh iya. 3 tahun sudah menghilang kan, seperti itu. Jadi format-format koleksi atau yang berbasis teknologi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Iya, Gitu. oke, baik. Nah, kalau di koleksi kuno tadi ada di lantai berapa Ibu di Perpusnasnya? Untuk saya kebetulan kebetulan Perpusnas itu untuk layanannya sekarang menempati gedung layanan perpustakaan nasional Jalan Medan Merdeka Selatan, tak jauh dari Monas, ikon Jakarta, ibu kota sekarang ya. Untuk sekarang mungkin tahun depan masih Jakarta atau sudah Berubah. cepat pindah ya. Sahabat pustaka pasti lebih tahu lagi ya. Di sana gedungnya tertinggi sampai 23 lantai. Tapi untuk koleksi surat kabar langka yang di Salemba itu menempati 3 lantai karena koran-koran masa lalu itu besar-besar. Standarnya itu 2 kali ukuran kertas A3. Bahkan ada yang lebih lebar lagi. Dan itu misalnya ada meja makan untuk 6 orang, untuk pembaca surat kabar langka hanya bisa memuat cukup 2 orang. Hah? 2 orang, saking besarnya ya Bu? Betul. Mungkin ada surat kabar terbesar yang terbit di Surabaya, Jawa Timur, ada Surabaya Post. Ya, Surabaya Post. Kita sudah ada dari tahun 70-an. Jawa Post juga hingga sekarang kita menyimpan dari awal-awal juga. Dan tahu tidak ibu kota sebelum Indonesia apa? Yogyakarta. Di Yogyakarta juga ada koleksi surat kabarnya dari awal kemerdekaan dari tahun 45 sampai sekarang. Apa coba koran terbitan Jogja, Okay. Mas Agung. Kompas terbitnya nasional, ibu kota Jakarta. Ayo Mas Agung. Bernas? Kalau Bernas di Jogja aja. Iya, tapi itu lebih berikutnya. Lebih berikutnya. Ayo. Oke, kedaulatan rakyat. Betul. Menarik kan? Oh iya, gitu. Koran KR itu koran legenda sampai sekarang masih ada. Betul. Iya, jadi kalau ada mahasiswa sejarah meneliti sejarahnya di era awal pemerintahan, itu salah satu rujukan Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang terbit di ibu kota
Jogja Jogja, dulu, dan kemudian ada lagi koran yang terbit di Jakarta. Apa coba? Yang pemimpinnya BM Dia. Koran apa? Apa ya? Cek nih Mas Agung. Oke. gimana sejarahnya. Googling langsung ketemu ini. Kelihatannya. Tet. Ayo. Apa ya? Apa ya? Batavia Post. Batavia Post itu kan sebelum merdeka, Batavia. Oke. Ayo, sahabat pustaka ada yang tahu tidak? Kalau bisa ya. Oh, jadikan kuis ya. Kalau teman-teman sobat pustaka tahu, silahkan tulis di kolom komentar Iya, ya. dulu pemimpin redaksinya terkenal dan istrinya juga wartawan juga. Ayo, Aduh, siapa ya? Aduh. Clue. Indonesia tahun 45 sudah Merdeka. Itu. Oh, koran Merdeka. betul. Koran Merdeka, dan sekarang mereka punya web apa khusus untuk merdeka.com itu ya. Betul, itu dari tahun 45 merdeka itu sudah ada. Oh, keren ya. Keren, iya. Saya tahu emang koran Merdeka dan terus kemudian sering baca di merdeka.com itu. Betul. oke. Dan kenapa sih koran itu masih perlu koran lama? Wah, itu kelihatannya bisa dari episode lainnya ini. Oh betul ya. Oh iya. Kalau Betul. menarik. Oke, kalau menarik. Oke, baik Bu Atikah. Nah, sekarang kita pengen tahu nih Bu Atikah, dulu sebelum jadi pustakawan itu pengen jadi apa sih? Waduh. Sebenarnya apa ya? Karena perkembangan perpustakaan, pendidikan perpustakaan di Indonesia itu memang belum lama ya, maksudnya betul, untuk sekarang betul. lama, tapi tidak selama pendidikan lain. Jadi dulu saya lulus SMA 89 itu memang belum dulu jurusan ilmu perpustakaan itu baru ada di UI dan di Unpad gitu. Nah kebetulan kakak saya itu sudah kuliah di Unpad dan kemudian orang tua saya itu sekarang namanya ASN ya, terbatas untuk menyalakan anaknya terpisah daerah gitu. Akhirnya saya milihlah jurusan yang saran orang tua, jurusan ilmu perpustakaan. Akhirnya saya masuk di jurusan ilmu perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung. Oke. Awalnya nggak sengaja tapi sudah tercebur, wah asik juga. Weh. Akhirnya saya menikmati juga. Menikmati gitu, juga. ya. Nah, kalau di Perpusnas itu kalau boleh tahu berapa sih karyawannya, Ibu? Kalau sekarang kalau saya dengar lebih dari 1.000 ya. Lebih dari 1.000. Itu termasuk Perpusnas Jakarta, Blitar, dan Bukit Betul, Tinggi. betul. Kalau nggak salah cuma 3 itu aja ya Iya, cabangnya. betul, betul. Karena sekarang perpustakaan nasional juga selain kita sekarang layanan klasik gitu, kita juga ada bagian untuk bagian diklatnya, diklat kepustakawanan, ada bagian kerjasama juga, karena kita lembaga pembina semua perpustakaan di Indonesia, dari perpustakaan desa hingga perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan itu seluruh Indonesia, belum kita kerjasama dengan luar negeri juga. Iya. Gitu. Namanya juga setingkat kementerian loh teman-teman ya. Betul, Karena betul. kepala perpusnya dilantik oleh presiden. Betul, Oke. karena kita seperti perpustakaan nasional itu wajahnya suatu negara. Ya. Jadi kalau ingin melihat terbitan-terbitan apa saja yang ada di negara tersebut, ya harus berkunjung ke perpustakaan nasionalnya. Betul. Gitu. Berarti nanti ada cabang Perpusnas di IKN, Bu. Nah, itu belum tahu ya. Nah, kan udah dari satu salah apa? Jadi ibu kota negara pasti Betul, ada. Dan harusnya cabang ya. Jakarta ya, termasuk cabang. ada juga. wajahnya negara ya. Ada tempat menyimpan hasil pemikiran warganya di sana, harusnya ya, meskipun tidak berbentuk fisiknya ya. Iya, Bu. Ya, cuma ya kita lihat saja bagaimana ibu kota negara yang baru dengan pemikirannya tentang sebuah perpustakaan masa depan. Oh iya, betul. Nah, Ibu, kalau di Perpusnas itu rata-rata mungkin juga sama seperti di perpustakaan perguruan tinggi juga ada tenaga non pustakawan kan? Betul.
Terus kemudian ada tenaga pustakawan. Jadi tenaga non pustakawannya pasti terkait mereka di TI, terus iya. kemudian di keuangan atau SDM Betul. itu juga mereka bukan jadi jurusan perpus kan? Betul, sama dengan kementerian lain atau perguruan tinggi. Kalau kita merekrut juga selain ada fungsional pustakawan, kita juga ada fungsional khusus kayak Pranata Komputer. Kita juga ada kemarin ada untuk lowongan untuk bagian arsiparis, tentang khusus kebahasaan juga karena kita menyimpan koleksi semua bahasa di daerah. Bahkan seperti di surat kabar kita ada surat kabar yang berbahasa Batak, tulisan Batak, Batak, ada surat kabar Hadramaut itu terbitan Surabaya, Arab Melayu, jadi tulisannya aksara Arab tapi Bahasanya Melayu. Ya, selain juga bahasa daerah lain, bahasa Sunda, ada koran bahasa Jawa juga. Ada majalah bahasa Jawa juga, dan daerah-daerah lainnya ada yang bahasa Bali gitu. Bahkan ada majalah yang terbitan Madura juga. Pokoknya kita lengkap, ada pers-pers masa lalu yang berbahasa daerah. Juga kita ada koleksi-koleksi berbahasa asing juga, karena dulu meskipun Belanda itu penjajah ya, tapi mereka itu bagus di bidang administrasi. Jadi kita masih menyimpan koleksi-koleksi yang warisan dari masa Belanda. Dulu zaman Belanda namanya bibliotek. Bahasa, ya betul. Jadi menjadi Perpusnas karena gabungan dari beberapa pustakaan, salah satunya Perpustakaan Batavia Genosap itu. Nah, di dalamnya itu ada koleksi-koleksi terbitan luar negeri tapi tentang Indonesia. Seperti ada koleksi seperti kita majalah majalah arkeologi Prancis namanya Evio, ada majalah berbahasa Jerman Anthropos yang saya ingat gitu. Jadi dulu Indonesia juga ditulis oleh para peneliti dari seluruh dunia juga gitu. Oke. Nah, Bu Atikah di Perpusnas kan punya teman-teman pustakawan yang juga masih muda. Apakah mereka waktu jadi pustakawan di sana juga kecemplung atau memang udah jadi motivasi, atau kebanyakan kalau mungkin lagi ngobrol sama mereka kayak gitu? Tapi ada yang kecemplung, tapi ada juga memang sekarang mungkin karena banyak dibutuhkan, dan juga anak-anak muda sekarang juga cerdas-cerdas. Ada juga yang memang totalitas memilih jurusan perpustakaan seperti itu. Bahkan ada dari disiplin ilmu lain seperti di tempat saya, karena koleksinya koleksi sejarah dari latar belakang S2 ilmu sejarah, karena minat di bidang koleksi, karena pas juga karena di koleksi sejarah perlu juga lulusan yang paham frame sejarahnya. Seperti ada juga kita meng-hire menjadi pustakawan dari latar belakang ilmu lain. Gitu. Dari bahasa juga ada yang paham bahasa Arab atau bahkan ada lulusan bahasa Mandarin, S2 bahasa Mandarin, karena ada koleksi kita yang ditulis dalam bahasa Mandarin juga, bahasa Cina itu. Jadi memang banyak dibutuhkan untuk teman-teman yang dari jurusan non perpustakaan. Betul. Karena pustakawan juga, apalagi kalau bahasa sejarah, kita juga penterjemah ya. Penterjemah masa lalu ke masa sekarang ya. Karena masa lalu beda. Kalau ada kunjungan anak-anak muda nih, anak-anak sejarah, kadang mereka itu seperti di Google ingin bahasa gitu. Jadi kalau saya suka menjelaskan mereka, kalian itu kalau mencari masa lalu seperti kalian bicara sama nenek kakek atau nenek moyangmu. Jangan bahasa sekarang, pusing. Jadi carilah keyword masa lalu di zamannya. Seperti itu. Oke. Nah, Bu Atikah kalau boleh tahu, sudah menggeluti dunia perpustakaan di Perpusnas itu
berapa lama? Aduh, sudah lama saya ya. Sudah sekitar sudah mau masuk 27 tahun. Udah masuk 27 tahun ya. Oh, keren. Sudah. Nah, dari sekian tahun yang sudah dilalui, sudah masuk di bagian mana aja, Ibu? Sebenarnya kalau dari kacamata pandang perpindahan sepertinya saya monoton ya Oke. di layanan. Tapi untuk saya seperti masuk di dunia yang sampai saya pensiun tidak akan saya menguasai. Sejak saya masuk di bagian reference, kemudian masuk di koleksi majalah jurnal langka, baru di surat kabar langka. Karena kalau saya itu sebagai pustakawan, kita suka bahagia kan kalau bisa menolong pembaca yang kita sebut pemustaka mencari informasi, dan kita bisa membantu menemukannya. Jadi kebahagiaan mereka kebahagiaan saya. Iya, betul. Karena di Perpustakaan Nasional koleksi langka itu jutaan. Jadi saya pikir saya gak akan bisa paham semuanya. Jadi saya sampai saya pensiun saya tidak akan benar-benar menguasai seluruh koleksi itu. Jadi seperti itu, kalau kacamata pandang orang mungkin kok nggak pindah-pindah. Tapi sampai sekarang saya tidak ya karena saking asiknya ya saya konsisten tetap di koleksi langka. Tidak apa-apa, Ibu. Namanya juga ini adalah bakti Ibu terhadap negara. Jadi masyarakat yang membutuhkan koleksi-koleksi langka itu, apalagi mereka buat penelitian, itu sangat dibutuhkan koleksi tersebut. Nah, Ibu, kalau ada teman-teman yang pengen tahu tentang pustakawan di Perpustakaan Nasional, itu pengen melamar di sana, bagaimana sih caranya? Iya, sekarang Perpustakaan Nasional ini juga sama dengan departemen lain, kita rekrutmennya terbuka secara nasional ya. Biasanya sekitar bulan Agustusan itu suka ada ya. Kita semua pemerintah ASN wajib terbuka, bisa diakses masyarakat. Jadi kalau ada sahabat pustaka berminat, nih mulai Juli itu ancang-ancang saja. Mulai ancang-ancang ya buat jadi pegawai. Fokus lowongan-lowongan untuk ASN itu masih termasuk, apalagi sekarang rekrutmen untuk ibu kota baru ya, dengar-dengar. Rekrutmennya banyak-banyak, barangkali. Apalagi yang single ya. Ya betul, siap ditempatkan di tempat baru. Betul. Ya selalu terbuka, dan rekrutmennya juga sama dengan kementerian apa departemen lain bisa diakses, dan kita juga ujiannya nasional juga ya, secara online. Baru tahap berikutnya ada tinggal ujian secara lokal seperti itu. Nah, benar Sobat Pustaka, kalau pengen jadi pegawai di Perpusnas, siap aja ancang-ancang mulai sekarang. Karena biasanya rekrutmennya sama dengan kementerian yang lain di jadwalnya. Jadi pantengin terus website mereka ya. Oke, Ibu mungkin ada salah satu pesan buat teman-teman yang pengen minat jadi pustakawan secara umum. Mungkin ada ada kata-kata semangat buat mereka yang pengen menjebur dunia perpustakaan. Semangatnya ini berdasarkan pengalaman saya, meskipun sekarang ada isu-isu, sekarang ada AI, itu profesi pustakawan terancam. Dari dulu juga, sejak ada awal pustakawan apa cuma duduk, pas ada internet gampang. Jangan salah. Karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman teknologi. Sekarang dengan teknologi yang maju, informasi yang berlimpah, juga masyarakat makin malas mencari informasi yang tepat dan sesuai dan autentik. Nah, di sanalah tempat kita, di tempat orang yang sudah lelah, sudah menyerah mencari informasi, kita ada dan kita datang. Itulah, kita selalu dibutuhkan. Jadi jangan
jangan menunggu kita dibutuhkan. Kalau kita dibutuhkan pekerjaan, tuntutan akan mencari kita nggak mencari. Betul. Jadilah perpustakaan yang adaptif ya. Betul. Oke, yang tahu akan pengelolaan informasi. Jadi di antara belantara informasi ini kita harus menyiapkan dengan baik dan menyajikan ke pemustaka dengan tepat ya. Betul. Nah, terima kasih Bu Atikah untuk perbincangannya di episode kali ini. Oke, sehat terus Ibu Atikah. Amin. Oke. Terima kasih Mas Agung, terima kasih sahabat pustaka. Baik, Sobat Pustaka, kita ketemu lagi di episode Library Podcast mendatang. Terima kasih dan salam literasi. Bu, salaman dulu. Terima kasih. Enak Mas Agung ngomongnya. Oke, sekarang Ibu saya foto di sini untuk thumbnail.